Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sulistiawati dari Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan membahas tentang UAS Bahasa Indonesia. Untuk isu yang akan saya ambil mengenai tenaga honorer sebagai sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tenaga honorer adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jangka waktu tertentu. Di DKI Jakarta, jumlah tenaga honorer cukup signifikan, tersebar di berbagai instansi pemerintah, terutama yang saat ini banyak adalah di dunia pendidikan atau yang ada di sekolahan. Permasalahan untuk tenaga honorer ini meliputi status kepegawaiannya karena tenaga honorer tidak mempunyai status eh, tetap atau mempunyai status jangka panjang karena kesulitan dalam pengangkatan menjadi PNS atau P3K. Untuk kesejahteraannya juga tenaga honorer tidak sama dengan tidak sebanding dengan UMP yang ada di DKI. Misalnya dari segi gaji atau honor yang mereka terima. Terus minimnya tunjangan sosial karena untuk honorer yang ada di sekolah yang honor murni itu tidak memiliki atau tidak mendapat tunjangan kesehatan ataupun jaminan sosial. Dan perbedaannya lagi adalah beban kerja. Dengan gaji yang tidak sesuai atau tidak hampir terlalu jauh antara PNS dan P3K dengan honor yang mereka terima itu tetapi mereka mempunyai beban kerja yang sama dan itu yang menjadikan ketimpangan. Terus adanya kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan, tidak adanya pengangkatan menjadi PNS atau P3K dari honorer. Terus belakangan ini sedang ramai masalah belakangan ini mengenai isu pemberhentian atau cleansing guru honorer atau tenaga honorer secara massal di Jakarta. Kemarin memang sempat ramai karena masalah ini menjadi momok yang sangat menakutkan untuk tenaga honorer itu sendiri karena sudah pasti jika mereka mendapat penghentian otomatis mereka tidak akan bisa bekerja kembali di dunia pendidikan atau di sekolah tersebut. Dan itu yang ramai dan menjadi problematika yang harus disikapi oleh pemerintah ataupun oleh dinas ya mengenai sistem kepegawaian di Jakarta. Karena di DKI Jakarta sendiri mereka mempunyai sistem eh, yang boleh atau bisa mengangkat guru honorer atau tenaga honorer untuk bisa menjadi pegawai di salah satu sekolah. Dan menurut kepala Disdik yang saat ini dipegang oleh Budi Awaludin, kebijakan itu sendiri mengatakan bahwa BPK menemukan adanya kesesuaian, misalnya seperti peta kebutuhan honorer dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta ketentuan sebagai penerima honorer. Penataan tenaga honorer di satuan pendidikan sudah dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2024. Karena yang seperti saya rasakan, yang pernah saya alami sebagai tenaga honorer yang ada di sekolah, memang terlalu jauh dan itu menjadi ketimpangan yang ada di sekolah itu sendiri sehingga apa yang saya alami dahulu juga masih saya rasakan saat ini karena memang perbedaan dengan beban kerja yang sama tapi ada perbedaan dari segi gaji dari segi jaminan karena sebagai tenaga honorer yang memang eh, di kontrak hanya 1 tahun sekali membuat kita merasa agak ketar-ketir ya karena kita nggak tahu nih kepastian mau seperti apa nanti ke depannya apakah kita lanjut atau kita diberhentikan
Karena memang secara peraturan pemerintah untuk tenaga honorer ini juga memang agak-agak yang menjadi uh, dilema untuk kita sebagai tenaga honorer di sekolah. Dan alhamdulillah untuk isu yang saat ini yang akan segera diangkat adalah untuk tenaga honorer di DKI akan diangkat sebagai karyawan kontrak atau KKI. Jadi mudah-mudahan memang untuk regulasi sendiri masih masih menjadi perbincangan di Dinas Pendidikan itu. Dan mudah-mudahan ada juga untuk pengangkatan P3K karena memang yang terjadi kemarin itu pengangkatan P3K lebih banyak dari guru swasta ketimbang guru yang ada di negeri. Saya rasa untuk uh, isu yang saat ini berkembang, saya hanya bisa memaparkan sedikit mengenai tenaga honorer di DKI, terutama yang ada di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.